Hari ini sakit, padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qadil fil alim qadim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La syakartum la azidannakum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alimul ulama, para hujjah, para tokoh, wakil rasul segenap jamaah masjid Zakir Mujahidin, jamaah subuh rahimahumullah. Pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita ta'lim dan guru kita pada kesempatan pagi hari ini ada keperluan, ada kepentingan dan bicara pada Jumat kemarin kepada saya, yaitu menghadiri wisuda cucu beliau, anaknya Ustaz Haji Maman di Universitas Lampung. Oleh karena itu beliau mohon dipadamkan kepada saya bilang insyaallah saya isi. Bukan berarti saya banyak ilmu, bukan saya pinter, tapi ini adalah amanah yang disampaikan oleh beliau. Saya hanya kepada tangan saja atau kepada lisan saja. Mudah-mudahan membawa barokah dan rahmat bagi kita semua. Pada dasarnya manusia itu semuanya pada cerdas, cuman ya tergantung daripada pertama hidupnya duluan apa belakangan. Kalau hidupnya duluan berarti dia dapat informasi ilmunya duluan, dan anak-anak kita dapat informasinya belakangan. Dan sebenarnya kalau dia besar dan sama seperti kita, mereka juga cerdas dan pintar juga. Oleh karena itu Islam senantiasa memotivasi melalui baginda Rasul, usia berapapun, maka yang namanya nuntut ilmu itu tidak ada berhentinya, tidak ada stopnya, terus sampai datangnya kematian. Minal lahdi ilal lahdi. Termasuk saya masih terus ya kan menuntut ilmu walaupun secara online. Kalau di madrasah itu, di tempat ngajar itu ada wifi gratis, kita manfaatin online dari pengajar dari mana sampai yaitu menggunakan laptop atau HP. Pada kesempatan pagi hari ini saya hanya ingin mengutip dari kitab Naswatul Ibad daripada Abdul Qadir As-Asqalani. Karena itu mari sama-sama kita beri Fatihah untuk beliau para kita ini. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiniyah wa ala-kulli min as-salihah khususan musannif hadal kitab Naswatul Ibad Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya berjudul Wal-Ghafirun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selawat dan salam terus kita curahkan pada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umat beliau sekalian. Dan termasuk insyaallah kita termasuk pengikut beliau yang telah mendapatkan syafaat uzma yaumil qiyamah, hidup di surga Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga mengucapkan Fatihah bagi para pendahulu kita, para ulama, para kiai dan para pejuang yang berupaya membangun wakaf ini yang menjadi tempat ibadah sehingga kita dapat beribadah secara khusyuk dan tadarruk di tempat yang indah, tempat yang nyaman ini.
Cebleng yang menurunkan daripada keturunan di sekitar masjid dan madrasah ini yang di Berang itu. Selanjutnya Anda Al-Fatihah bil ikhlas wal kasal maqasidah jumhurana hadiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jamaah subuh rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan. Allah menurunkan 5 yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan 5 illa wa qad 'adda lahu khamsan ukhra, menyediakan 5 yang lain. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala la yu'tihi syakra, tidak memberikan peluang hambanya untuk bersyukur, illa wa qad 'adda lahu ziyadah, tidak memberikan kesempatan untuk bersyukur kecuali dia telah menyediakan. La yu'tihi syukra illa wa qad 'adda lahu ziyadah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menyediakan nilai tambahan sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Termasuk apa yang kita lakukan sejak pada maghrib semalam, kita kumpul nisfu Sya'ban. Ini adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup ya, menjelang datangnya bulan Ramadan. Pada dasarnya kita hanya mudah sekali yang hidup ini, yaitu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinikmati oleh kita semua. Oleh karenanya, kesempatan menjelang Ramadan hendaknya kita persiapkan agar syukur kita tambah mantap, pelaksanaan syukur kita tambah bagus dalam mengisi bulan suci Ramadan, terutama melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mengisi dengan melaksanakan ibadah puasa. Sesuai firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita realisasikan syukur kita di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk kita isi sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah diingatkan di bulan Rajab, Isra wal Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara langsung kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu diperintahkan dan kita istiqomah, kita laksanakan dan datang kembali pelaksanaan atau perintah ibadah puasa. Berbeda ibadah sholat dengan puasa. Kalau puasa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan
menjalankan puasa ini tidak hanya kita, tetapi umat-umat terdahulu. Bahkan puasa umat terdahulu itu jauh lebih berat kalau kita baca sejarah, seperti puasa Nabi Daud, ya kan, sehari puasa, ya kan, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sepanjang hidup, sepanjang hayat umat Nabi Daud seperti itu. Yang sekarang boleh dilaksanakan oleh kita. Itu namanya adalah syar'un man qablana, syariat sebelum kita yang boleh dan ditegaskan oleh baginda Rasul. Silakan monggo dilaksanakan puasa seperti puasa Nabi Daud. Ada puasa yang terus menerus, ya kan, yang diperintahkan kepada umat terdahulu, pada umat Nabi Musa. Allah perintahkan puasa yang terus menerus, tidak henti-hentinya. Dan kita alhamdulillah dalam 1 tahun puasa yang wajib dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. 1 bulan kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Oleh karenanya, sebelum memasuki Ramadan, hendaknya kita siapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan semaksimal mungkin. Di antaranya adalah mungkin meluruskan niat, selanjutnya memperkuat iman, dibiasakan sejak sebelum masuk Ramadan, yaitu ditingkatkan ibadahnya, ditingkatkan amaliyah solehnya, agar nanti ketika masuk Ramadan kita sudah terbiasa. Di antaranya puasa Sya'ban. Yang kemarin kita sudah melatih puasa di awal bulan Rajab. Sekarang kita disunahkan juga puasa nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Selanjutnya juga kita dianjurkan persiapan fisik jasmani untuk puasa, di mana kita sangat dianjurkan untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan dan mengumpulkan pahala. Ditambah dengan puasa sudah pasti memerlukan kondisi fisik jasmani yang prima. Jika sakit, tentu ibadah kita kurang maksimal, kurang sempurna. Walaupun yang sakit, yang kurang sehat boleh tidak berpuasa. Namun ketika sembuh di bulan lain setelah Ramadan, silakan diqadha, melaksanakan penggantian puasa yang telah ditinggalkan ketika kurang sehat. Untuk mengantisipasi kurang sehat ini, maka sebelum masuk Ramadan, fisik kita jaga, mulai dari asupan makanan harus benar-benar diperhatikan. Mengkonsumsi makanan, apalagi yang sekarang, Masya Allah, kita harus benar-benar selektif. Makanan-makanan yang siap saji, makanan-makanan yang siap dikonsumsi, makanan istilahnya yang tidak melalui pengolahan alami, banyak yang tercampur dengan kimia-kimia, harus benar-benar kita perhatikan untuk kesehatan jasmani dan rohani. Rajin berolahraga, kalau perlu konsumsi vitamin, suplemen kesehatan, ya. Dengan mengkonsumsi multivitamin, tubuh kita insya Allah mampu melaksanakan ibadah Ramadan dan tidak mudah sakit. Yang ketiga, tentu memperdalam ilmu dan pengetahuan sebelum masuk Ramadan, agar realisasi syukur kita Allah Subhanahu wa taala ya kan berikan pahala yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita ketahui karena kita sudah mempelajari ilmunya.
biasanya di masjid kita ya alhamdulillah termasuk istilahnya ada kegiatan pesantren Ramadan ya kan keagamaan untuk anak-anak kita. Tapi kalau untuk orang tuanya belum ya. Harusnya selain daripada anak-anak, orang-orang tua kita juga diberikan materi ilmu pengetahuan agama ya sebelum masuk Ramadan, tepatnya mulai sekarang nih nisfu Sya'ban kita buka dengan khusus bagian mempersiapkan pengisian Ramadan. Insyaallah nanti ke depannya kita akan pikirkan bersama dengan para tokoh dan pengurus yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang rajin merealisasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak sia-sia. Semua amalan yang kita kerjakan semuanya ada balasannya, ada imbalannya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa wa qad 'adala wal istihaba. Allah tidak memberikan kesempatan untuk kita banyak berdoa kecuali Dia telah menyediakan pintu ijabah, pintu qabul, pintu diterimanya segala macam doa yang kita panjatkan. Lebih-lebih malam nisfu Sya'ban sampai sekarang kita dianjurkan untuk banyak berdoa, karena nisfu Sya'ban itu semalam sampai hari ini, insyaallah sampai nanti malam juga ada beberapa yang melaksanakan di malam ke-16 juga. Kita banyak bermohon ya kan pada Allah Subhanahu wa taala, apapun hajat kita, niat kita mohonkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa yang mustajab itu diantaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Selain malam nisfu Sya'ban, malam 2 hari raya Lailatul Idain, lanjutnya Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah, lanjutnya malam nisfu Sya'ban. Ini insyaallah doa kita dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa. Ud'uuni astajib lakum. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti itu. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian menggunakan fi'il amr. Astajib lakum, jawaban Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari. Apa maksudnya? Kita diperintahkan rajin banyak berdoa. Astajib lakum, Allah insyaallah kabulkan doa kita. Begitu sebenarnya. Yaitu dimana doa kita astajib lakum menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menggambarkan pekerjaan yang sedang, di mana yang sedang ini tentu Allah Subhanahu wa taala dimaksudkan. Kalau hamba-hambanya berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya disesuaikan dengan kebutuhan hamba-hambanya. Jadi kalau berdoa, syarat berdoa itu diantaranya adalah sabar, tidak putus asa dan jauh dari rasa putus asa. Astajib lakum, Allah memproses daripada doa-doa kita yang senantiasa kita panjatkan.
Jangan sekali-kali ada perasaan ragu, ada perasaan sampai dengan pemikiran yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suzon misalnya kepada Allah, rajin banget berdoa, belum juga diterima, belum juga dikabul. Gimana sih Allah? Dengar apa enggak saya berdoa? Jangan. Yakin, seyakin-yakinnya apa-apa yang kita pohonkan, apa-apa yang kita doakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabul sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu Imam Ghazali menyebutkan macam-macam penerimaan doa. Kalau yang dipohonkan tidak dirasa, tidak diterima, maka diterima dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu seringkali banyak kejutan-kejutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Kadang yang gak kepikiran malah tiba-tiba datang. Yang gak keingetan tiba-tiba ada. Ternyata itu semua adalah pengaturan daripada ijabah doa yang kita panjatkan selama ini. Ternyata pemberiannya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba-Nya. Oleh karena itu dalam firman-Nya menggunakan fi'il mudhari, jawaban daripada perintah kita banyak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Doalah kalian, astajib lakum, niscaya aku pasti kabulkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, wala yu'til istighfar illa wa qad akalahul kufran. Allah tidak memberikan kesempatan untuk beristighfar, mohon ampun, kecuali Dia telah menyediakan pintu ampunan, pintu maaf kepada kita semua. Selama napas kita belum sampai ke tenggorokan, kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa sebesar apapun, jika kita terus ikhlas, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni engkau, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting napasnya belum sampai ke tenggorokan. Yang baru taubatan qabla nafasa ayyubargir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum napasnya itu sampai ke tenggorokan. Dosa sebesar apapun, dosa seluas apapun, lebih luas, lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih luas, lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya yang keempat, wala yu'tihi taubat illa wa qad 'addalahu al-qabul. Ini kaitannya dengan nomor 3, sama saja. Allah tidak memberi kesempatan untuk bertobat kecuali Dia telah menyediakan pintu kabul penerimaan taubat. Bagaikan kisah seorang hamba yang telah membunuh 99 orang, lalu dia ingin bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari sana,
ini menemui seorang alim ulama yang pertama. Dia tanya, wahai Syekh, saya telah membunuh 99 orang, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat saya? Tapi Syekh itu menjawab kurang bijaksana dengan jawaban yang cukup menyinggung daripada orang yang ingin taubat itu. Lalu Syekh itu dibunuh pula. Jadi cukup genap 100 orang yang dia bunuh. Lanjutnya dia jalan dan terus, ya kan, ke tempat Syekh yang lain, dan dia bertemu pada seorang ulama yang luas ilmunya dan jawabannya cukup bijaksana. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Engkau pasti diampuni dan diterima taubat, dan insyaallah kamu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting taubatannya nasuha, sungguh-sungguh tidak mengulangi perbuatan apa yang engkau lakukan. Pada saat menerima penjelasan seperti itu, saking girangnya, senangnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu, ya kan, sudah mengirim malaikat Israel dan dia kembali ke tempat. Dan sebelum sampai ke tempat, dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya 2 malaikat terlambat menghampiri seorang hamba tersebut yang telah bertaubat, dan malaikat rahmat ini berebut, ya kan, yang satu ingin memasukkannya ke dalam neraka, yang satu ingin memasukkannya ke dalam surga. Dengan bijak Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kedua malaikat itu, silakan diukur dari tempat dia meninggal dunia lebih dekat kepada ulama yang menjelaskan, atau ke tempat perbuatan jahat yang telah dia lakukan. Ternyata setelah bernegosiasi, 2 malaikat itu melakukan kesepakatan diukur. Ternyata langkahnya lebih dekat kepada kebaikan dan jauh daripada perbuatan yang pernah dia lakukan, yaitu kezaliman yang membunuh 99 dan 100 orang yang telah dia bunuh. Dan pada akhirnya orang tersebut mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak perlu pesimis, terus optimis, semangat. Apalagi yang memiliki latar belakang kehidupan yang kelak penuh dengan noda dan dosa, maka kembalilah sebelum napas kita sampai ke tenggorokan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menerima segala taubat. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas, lebih besar, lebih agung dibandingkan kejahatan, maksiat yang dilakukan oleh hambanya. Yang terpenting taubatannya nasuhan, bukan taubat sambel atau taubat yang kumat-kumatan. Kalau taubatnya kumat-kumatan, main-main, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi memberikan maaf ampunan kepada hambanya yang mempermainkan taubat. Oleh karena itu, mari sama-sama pada kesempatan pagi hari ini, bagi jamaah Masjid Jamia Mujahidin, bagi kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, menjelang Ramadan dan di bulan Sya'ban yang penuh dengan ampunan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan sia-siakan. Kita segera mungkin untuk mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dituliskan pada kehidupan yang akan datang hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang mukhlisin,
dan hamba-hamba Allah yang diselamatkan dan dibahagiakan hidup di dunia wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada beberapa kalimat yang kurang pas dan menyinggung. Dan kesempatan Sya'ban ini menjelang Ramadan, saya juga secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang mendengar dimanapun berada, karena saya paling sering menggunakan mikrofon ini di hari Jumat, di hari-hari yang lain untuk memberikan informasi dan menyampaikan beberapa hal terkait tentang program masjid. Apabila dirasa kurang berkenan, mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Karena manusia itu ladangnya khilaf, ladangnya salah, ladangnya dosa. Oleh karena itu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya sebagai manusia yang dhaif, sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan. Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan kami mohon maafkan juga kepada rekan-rekan pengurus Masjid Jamiah Mujahidin yang selama 1 tahun ini menjalankan program yang dirasa kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mohon doanya juga kepada rekan-rekan pengurus agar mereka diberikan rahmat, keberkahan, panjang umur, kesehatan, kekuatan iman dan Islam, diberikan kemudahan berbagai urusannya, dan dianugerahkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan bagi kita semua yang kumpul di sini, mudah-mudahan rahmat keberkahan akan senantiasa diraih oleh kita semua, karena apa-apa yang kita lakukan semuanya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mari sama-sama kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.